Tempo.co, Menteri Keuangan Jakarta Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini tidak akan berkompromi dengan anggaran transformasi digital. Meskipun selama 3 tahun, pandemi COVID-19 mendesak ekonomi negara itu. Akibatnya, Sri mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informasi selama 3 tahun terakhir. Bahkan, katanya, Kementerian Komunikasi dan Anggaran Informasi terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2022. Ini adalah bukti bahwa pemerintah mempertimbangkan dasar transformasi digitalisasi dengan investasi infrastruktur digital sebagai kebutuhan yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi, kata Sri ketika dari acara PK Straas pada hari Rabu Agustus 3. 2022, dia juga merinci, pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Anggaran Informasi telah bertengger di 20 miliar rupiah, hingga 73% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang hanya 3 miliar rupiah. Kemudian, pada tahun 2021, anggaran kementerian mencapai 26 miliaran dan kembali ke 2022 hingga 27 miliar rupiah. Total anggaran yang, menurutnya, hanya dimaksudkan untuk pasokan infrastruktur digital untuk transformasi yang baik di sektor ini. Di antara mereka, membangun basis transceiver dasar 4G LTE di 4.200 desa dan di atas semua, daerah yang jauh dan kurang beruntung. Tidak mungkin untuk transformasi digital dan digitalisasi jika infrastruktur digital tidak dibangun, termasuk pembangunan BTS 4G di 4.200 desa. Kami juga terus membangun sehingga daerah 3T menjadi prioritas sehingga mereka mengambil keuntungan dari transformasi digital, dia berkata. Selain itu, ia melanjutkan, menurut perintah Presiden Joko Widodo, transformasi digital ini juga merupakan kunci yang sangat penting untuk meningkatkan manajemen, memperkuat pengawasan dan peningkatan layanan birokrasi di negara ini dengan masyarakat. Oleh karena itu juga bisa menjadi salah satu gerakan untuk mencegah korupsi. Digitalisasi, menurutnya, akan sangat didasarkan pada sistem yang dapat memiliki integritas dalam hal data dan proses bisnis untuk layanan. Dengan digitalisasi, ada kepastian waktu, transparansi, proses perdagangan yang baik, keadilan dan kepastian. Bahwa peluang untuk korupsi dalam transaksi yang dapat mengurangi pendapatan negara harus dihapuskan, antara lain, dengan membangun platform digital, kata mantan Direktur Bank Dunia. Data warga negara Indonesia yang belum terpengaruh oleh pajak, DGT, kami tidak akan mengatakan siapa.